Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hertida Safira, NPM 1986-20633 dari Prodi PGSD kelas 2A dengan mata kuliah Pendidikan IPA kelas rendah, yaitu dengan dosen Bapak Rohmani MPD. Di sini akan mempresentasikan materi tentang sistem peredaran darah. Yang pertama ada pengertian sistem peredaran darah, yang kedua ada komponen utama sistem peredaran darah, dan yang ketiga ada mekanisme sistem peredaran darah, dan yang terakhir ada penyakit yang mengganggu sistem peredaran darah. Kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah atau biasa disebut sistem kardiovaskular, yaitu suatu sistem organ yang memiliki fungsi memindahkan zat dari dan ke zat ke sel dan dari sel. Nah, sistem ini membantu stabilitas suhu dan pH tubuh atau bagian dari homeostasis. Nah, ini adalah sistem peredaran darah manusia, yaitu dari otak sampai dengan tubuh bagian bawah dan kaki. Nah, sistem peredaran darah terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan sekitar 5 liter darah dibawa oleh pembuluh darah. Dan sistem peredaran darah yang didukung oleh jantung yang hanya seukuran kepalan tangan tertutup itu bahkan pada saat istirahat, rata-rata jantung dengan mudah memompa darah ke seluruh tubuh, yaitu lebih dari 5 liter darah setiap menitnya. Nah, yang selanjutnya ada komponen utama sistem peredaran darah. Yang pertama ada jantung, yang kedua ada pembuluh darah, yang ketiga ada darah. Kita ke pembahasan yang pertama, yaitu jantung. Jantung merupakan organ paling vital pada sistem peredaran darah yang berfungsi memompa dan menerima darah ke seluruh tubuh. Jantung terdiri dari 4 ruang. Yang pertama serambi atrium kiri, yang kedua serambi atrium kanan, yang ketiga ada bilik ventrikel kiri, dan yang keempat ada bilik ventrikel kanan. Nah, ini adalah anatomi jantung. Nah, jantung juga mempunyai 4 katup yang memisahkan keempat ruang tersebut. Nah, yang berfungsi menjaga aliran darah agar tetap berada pada aliran yang benar. Yang selanjutnya adalah pembuluh darah. Nah, pembuluh darah merupakan pipa elastis yang merupakan bagian dari sistem sirkulasi darah, berfungsi membawa darah ke jantung dan bagian tubuh lainnya ataupun sebaliknya. Nah, ada 3 pembuluh darah utama. Yang pertama adalah arteri, yaitu yang membawa darah yang kaya oksigen untuk disalurkan dari jantung, yaitu ke bagian tubuh lainnya yang mempunyai dinding elastis yang bisa menjaga tekanan darah agar tetap konsisten. Nah, yang selanjutnya ada vena, yaitu pembuluh darah yang miskin oksigen, nah yang dibawa ke seluruh tubuh untuk kembali lagi ke jantung yang mempunyai dinding yang lebih tipis. Nah, yang selanjutnya adalah kapiler, yaitu yang menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil, memiliki dinding yang tipis sehingga memungkinkan dapat terjadinya pertukaran senyawa dengan jaringan sekitar. Nah, ini adalah gambar dari pembuluh darah, teman-teman. Yang terakhir adalah darah. Nah,
Tubuh manusia rata-rata mengandung sekitar 4-5 liter darah. Darah berfungsi mengangkut nutrisi, oksigen, dan hormon ataupun zat lain dari dan ke seluruh tubuh. Tanpa darah, oksigen dan sari makanan akan sulit disalurkan dengan baik. Nah, ke seluruh tubuh. Nah, ini adalah komponen darah manusia, yaitu yang pertama terdiri dari plasma darah yang mengisi sekitar 55 sampai dengan 60% volume darah pada tubuh yang bertugas mengangkat ataupun mengangkut sel-sel darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Yang kedua adalah sel darah merah atau eritrosit, yaitu yang bertugas membawa oksigen dari paru-paru dan diedarkan ke seluruh tubuh. Dan yang ketiga ada sel darah putih atau leukosit, yaitu yang bertugas melawan infeksi virus, bakteri, jamur yang memicu perkembangan penyakit dan memproduksi antibodi yang dapat memerangi zat asing. Dan yang terakhir ada keping darah ataupun trombosit, yaitu yang berperan pada pembekuan darah atau koagulasi ketika tubuh terluka. Nah, yang selanjutnya ada 3 fungsi utama peredaran darah. Yang pertama, mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, melindungi tubuh melalui sel darah putih dengan melawan patogen ataupun kuman yang masuk ke dalam tubuh. Dan yang ketiga, mempertahankan homeostasis ataupun keseimbangan kondisi tubuh pada beberapa kondisi internal. Dan yang ketiga adalah mekanisme sistem peredaran darah. Yang pertama adalah peredaran darah sistemik, yaitu secara sederhananya peredaran darah sistemik ini dari jantung ke seluruh tubuh dan ke jantung lagi. Peredaran darah sistemik disebut juga dengan peredaran darah besar. Dan yang kedua adalah peredaran darah pulmonal, yaitu peredaran darah kecil. Nah, secara sederhananya aliran darah dari jantung ke paru-paru lalu kembali lagi ke jantung. Nah, ini adalah mekanisme sistem peredaran darah. Yang terakhir adalah penyakit yang mengganggu sistem peredaran darah. Nah, ada beberapa, yaitu yang pertama hipertensi. Hipertensi disebut dengan darah tinggi yang menyebabkan jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah. Yang kedua ada aneurisma aorta, yaitu penggelembungan pada dinding aorta. Aorta yaitu pembuluh darah utama dan terbesar pada manusia. Dan yang ketiga ada aterosklerosis. Yang keempat adalah penyakit jantung. Penyakit jantung istilah yang mencakup setiap gangguan yang meliputi aritmia, lalu arteri koroner, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah varises, yaitu pembuluh darah vena yang mengalami pembekakan dan menonjol pada permukaan kulit. Nah, itulah tadi presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.